Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Agripina dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Worldview yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Daftar isi presentasi. Yang pertama yaitu ada konsep kebenaran absolut, yang kedua problematika manusia dan penyimpangannya, yang ketiga konsep alam, seni dan budaya, yang keempat konsep ilmu, yang kelima bahaya diabolisme pemikiran, yang keenam konsep Tuhan dalam perspektif Islam, yang ketujuh tamadun Islam, yang kedelapan infiltrasi tafsir, yang kesembilan konsep kebahagiaan. Konsep kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Konsep kebenaran absolut. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Hakikat kebenaran. Hakikat dan realistis dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Materi selanjutnya yaitu problematika manusia dan penyimpangannya. Penyimpangan fitrah manusia menyebabkan kekacauan di muka bumi. Penyebab menyimpangnya fitrah ada tiga. Yang pertama, worldview-nya menyimpang. Yang kedua, ditutup dengan syahwat. Yang ketiga, tertutup pemikirannya. Cara terhindar dari penyimpangan manusia. Manusia secara fitrah hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Cara terhindar dari penyimpangan fitrah manusia ada dua. Yang pertama, diluruskan worldview-nya supaya terjauh dari syubhat pemikiran. Yang kedua, dikendalikan syahwatnya. Syubhat pemikiran. Syubhat adalah keraguan-raguan akibat salah membaca, salah guru, dan pemahaman. Penyebab datangnya syubhat ada dua. Yang pertama dari bisikan setan, yang kedua dari tontonan yang ia lihat. Hikmah adanya Islamic Worldview. Islamic Worldview adalah filter supaya asap-asap pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan tidak masuk ke jiwa dan otak. Materi selanjutnya yaitu konsep alam, seni, dan budaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan jagat raya ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah menciptakan alam dengan tidak sia-sia karena alam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam dan sisi klasifikasinya. Alam dari sisi klasifikasinya terbagi 4. Yang pertama, tingkatan yang sifatnya kosmolos seperti bebatuan atau tingkatan rendah. Yang kedua, alam tingkatan biologi atau hayat terbagi 2. Ada hayat yang berasal dari tumbuhan, hayat yang berasal dari hewan. Yang ketiga itu tingkatan rohaniyah, adalah alam-alam yang sifatnya ghaib atau tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita seperti bangsa lain, malaikat. Karena alam ini terdiri dari alam ghaib dan alam syahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang keempat, tingkatan sosial dan rohaniyah. Selanjutnya itu budaya. Kebudayaan dalam Islam dikenal sebagai tamadun atau thaqafah. Thaqafah yang artinya penggosokan, pemurnian, dan pembersihan. Dengan kebudayaan diharapkan manusia bisa mensyiarkan bumi ini dengan mengisi kekosongan bumi dengan budaya-budaya Islami, supaya bumi menjadi indah, makmur, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perkara-perkara yang bersifat fawahis. Allah mengharamkan perkara yang bersifat fawahis. Qala innama harrama rabbil fawahisya. Yang pertama itu fawahis itu sesuatu yang keji seperti judi, perzinahan, dan tidak bisa disebut seni ataupun budaya dalam Islam. Kejian itu tidak termasuk budaya karena termasuk sarana kemusyrikan. Yang kedua, al-ithmu, suatu yang sifatnya dosa walaupun dianggap indah oleh manusia. Yang ketiga, al-baghyu, suatu yang melampaui batas. Yang keempat, hal-hal yang menjatuhkan seseorang kepada kemusyrikan. Yang kelima, berbicara atas nama Allah sementara tidak ada ilmunya. Rangkuman,
Alam seni dan budaya tidak kosong dari nilai-nilainya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus mengisi nilai-nilai alam dengan keislaman. Konsep ilmu. Kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Cengkraman peradaban barat telah mewariskan dikotomi ilmu antara science dan knowledge, atau antara agama dan umum. Konsep ilmu. Sekularasi ilmu saat ini telah merambah semua jenis keilmuan, termasuk keilmuan agama, ulumuddin, disorientasi dalam mencari ilmu, kebingungan dan keliruan dalam hal ilmu. Macam-macam ilmu, yaitu ada yang pertama ilmu syariah, ilmu yang berasal dari para nabi dan rasul. Yang kedua ghairu syariah, semua ilmu yang di luar pengertian ilmu syariah. Cara mendapati saluran ilmu ada 4. Yang pertama persepsi, panca indera atau menggunakan panca indera. Yang kedua menggunakan akal sehat. Yang ketiga intuisi, kecerdasan hati. Yang keempat saluran ilmu dengan baca Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu bahaya diabolisme. Bahaya diabolisme pemikiran, bagaimana hakikat diabolisme dan langkah-langkahnya secara istilah. Diabolisme pemikiran ini berkaitan dengan pemikiran perilaku watak iblis. Dengan adanya pengaruh dari was-was yang digoda oleh setan atau iblis yang memasuki kepala manusia atau pikiran manusia yang memunculkan keraguan. Penyebab diabolisme pemikiran ada 3 faktor. Yang pertama syahwat, yang kedua karena terjebak oleh syubhat, yang ketiga mengikuti jejak setan atau iblis. Sekularisme adalah pemikiran-pemikiran yang sangat kejam dikarenakan melewati agama-agama yang ditolak. Contohnya dulu di Turki azan diubah dengan bahasa Turki. Itulah sekularisme yang merusak. Cara untuk merusak agama itu sangat mudah bagi orang barat, dikarenakan dengan melewati pemikiran. Yang selanjutnya itu liberalisme. Liberalisme itu menolak agama, hanya saja mengadukan agama-agama yang lain. Tapi kalau sekularisme itu menolak agama secara spontan. Orang yang mencampurkan agama itu ditolak secara akal sehat dan secara praktik juga ditolak karena tidak ada agama yang mau dicampur adukan dengan agama lain. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Materi selanjutnya itu konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Yang pertama, Allah tidak trinitas atau 3 pribadi. Yang kedua, Allah tidak disekutukan. Yang kedua, Allah tidak disekutukan. Yang ketiga, Allah hanya esa, tidak beranak dan diperanakan. Sedangkan konsep Tuhan menurut budaya pasti akan berubah-ubah dan tak akan sama seiring dengan pergeseran budaya serta akan lahirnya banyak agama-agama. Tuhan dalam perspektif wahyu atau Al-Quran. Yang pertama, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Konsep Tuhan dalam kehidupan. Konsep Tuhan dalam kehidupan, konsep Tuhan harus melekat pada kehidupan sehari-hari. Kalau dilepaskan, maka orang-orang hanya akan mengejar kepuasan diri saja, sehingga terjadi kapitalisasi, kerakusan, kesewenangan yang tak terbatas. Seperti beberapa contoh yang terjadi saat ini, yaitu para pedagang mencurangi timbangannya dan para pejabat yang mengkorupsi uang rakyatnya. Hal ini dapat terjadi sebab mereka melepaskan diri dari konsep Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada materi tamadun Islam. Tamadun Islam adalah buah dari semua konsep-konsep yang telah dipelajari. Islam selalu di puncak, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam terlarang oleh umatnya sendiri karena umatnya tidak mempresentasikan agamanya dengan baik. Maka dari itu Islamic worldview membenahi semua itu, termasuk mengubah cara pandang dan cara berpikir umat Islam, menyegarkan kembali paradigma berpikir umat Islam. Keistimewaan yang tidak Allah berikan pada umat sebelumnya. Yang pertama, diberikan izah, pertolongan, dan mentalitas yang kuat. Yang kedua, dijadikan bumi ini sebagai masjid, ya dimanapun kalian berpijak bisa bersujud. Yang ketiga, dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang dalam bentuk apapun. Yang keempat, diberi syafaat. Yang kelima, risalah Islam diberikan kepada seluruh alam atau universal. Rangkumannya, peradaban Islam bisa capai ketika budaya ilmu dihidupkan, yaitu Islamisasi kehidupan. Ketika Islam sudah menjadi payung bagi peradaban, maka semua kalangan akan terayomi. Kemunduran peradaban disebabkan oleh westernisasi ilmu atau pembaratan ilmu, maka kita harus mengislamisasikan ilmu. Yang selanjutnya itu infiltrasi tafsir.
Ad-dakhil merupakan penyusup pemahaman dari luar dalam masalah menafsirkan Al-Quran yang melenceng, dimasukkan ke dalam pemahaman tafsir sehingga merusak daripada pemahaman tafsir itu sendiri. Contoh kitab-kitab kontemporer yang membahas tentang studi Ad-dakhil fit tafsir. Ada kitab Ad-dakhil fit tafsir kayak Dr. Ibrahim Khalifah. Ada kitab Usuluddin Dakhil fit tafsir Ay-Tanzil karya Dr. Jamal Mustafa An-Najjar. Ada kitab Ad-dakhil fit tafsir lil Qur'anil Karim karya Dr. Abdul Wahab. Faktor penyebab munculnya paham infiltrasi dalam tafsir. Yang pertama faktor politik dan kekuasaan, yang kedua faktor eksternal yang muncul dari kajian para orientalis. Kebencian orientalis untuk merasukan Islam mereka lakukan dengan cara melakukan studi-studi kritis teks terhadap Al-Quran maupun hadis. Yang tujuannya ialah untuk meliberalkan atau mensekularkan Al-Quran. Yang ketiga, fanatik atau buta atau berlebihan akan mencederai objektivitas penafsiran. Yang keempat, penyimpangan ideologi atau akidah dapat menyebabkan perbedaan sudut pandang maupun metode dalam penafsiran Al-Quran. Penyimpangan ideologi bertujuan untuk melegalkan atau melakukan justifikasi mencari pembenaran atas ideologi mereka. Hikmah studi infiltrasi dalam tafsir. Studi infiltrasi dalam tafsir merupakan studi kontemporer yaitu sangat penting agar kita bisa lebih mewaspadai dari pemahaman yang menyimpang yang datang dari luar Islam. Yang terakhir itu adalah konsep kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki arti tersendiri. Kebahagiaan itu tidak dibatasi dengan kebahagiaan materi, tetapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah hati yang bahagia atau kebahagiaan hati. Konsep kebahagiaan. Materi itu sebagai sarana ibadah, bukan tujuan menurut Islam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Konsep bahagia yang hakiki dalam perspektif Islam itu adalah hayatan thayyiban. 7 konsep bahagia ala Nabi. Yang pertama, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, melihat orang yang di bawah kita, tidak melihat orang yang di atas kita. Yang ketiga, menjaga silaturahim, karena dengan silaturahim yang benci jadi ridho. Yang keempat, tidak meminta-minta. Yang kelima, bicara benar atau kebenaran. Yang keenam, tidak takut berjalan Allah. Yang ketujuh, perbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. 3 rukun bahagia. Yang pertama, mendapat nikmat syukur. Yang kedua, diuji sabar. Yang ketiga, jika melakukan maksiat istighfar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.